Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku khawatir atas tingginya kasus penularan penyakit campak yang menjadi persoalan serius. Meski sudah ada vaksinnya, namun belum meratanya sebaran disebut juga membuat kasus ini terus meningkat. Lalu bagaimana upaya negara menekan angka sebaran campak? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit dari Kemenkes Andi Saguni. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore, Pak Andi. Ya, selamat sore, Mas Bram. Baik, terima kasih, Pak Andi. Jadi artinya kalau Pak Menkes bilang khawatir soal tingginya penularan campak, sejauh ini data dari Kemenkes berapa jumlah kasus dan sebarannya seperti apa begitu, Pak Andi? Ya, jadi sebenarnya tren kasus campak sudah mulai menunjukkan tren penurunan, ya. Memang pada akhir tahun 2025, Oktober, November, Desember itu ada peningkatan kasus, kemudian juga pada Januari ya tahun 2026, tetapi sejak bulan Februari sampai dengan minggu ke-15 itu sudah menunjukkan tren penurunan ya. Dan kita bisa lihat data bahwa pada minggu pertama ya Januari tahun 2026 itu kasusnya di atas 2.000 kasus. Dan minggu ke-15 terakhir jumlah kasusnya tinggal 315 kasus. Seperti demikian. Oke, artinya sejak bulan Februari ada kurva menurun begitu ya dari jumlah kasusnya. Tapi yang kemudian... Iya, betul. Oke, yang masih rawan ada di titik-titik mana saja begitu, Pak Andi? Ya, pada daerah-daerah tertentu kita melakukan surveillance atau pengawasan ketat, pemantauan untuk seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi di Indonesia. Memang ada peningkatan beberapa titik, ya, dan itu kami pikir itu wajar saja. Namun yang penting adalah bagaimana kita melakukan respon segera, sehingga tidak terjadi penularan kepada individu lainnya ataupun daerah sekitarnya. Ya. Contohnya, jika suatu kabupaten terjadi peningkatan kasus dan kita amati dari surveillance yang ketat, itu segera kita adakan respon imunisasi seperti yakni outbreak response immunization, dan pada daerah sekitarnya, aglomerasinya, itu kita pastikan kita juga melakukan pengawasan dan kewaspadaan melalui surveillance yang ketat, sehingga kita pastikan bahwa tidak ada penularan ke daerah setempat, ke daerah sekitarnya, dan juga kita cek ya status imunisasinya daerah-daerah sekitarnya tersebut. Oke, sebelum jauh ke soal imunisasi, Pak Andi, saya ingin dalami dulu. Jadi artinya pada titik-titik rawan, titik-titik yang potensi masuk dalam zona merah, ini apa yang menyebabkan di situ cukup besar? Apakah soal vaksinasinya yang belum maksimal, soal anti vaksin tadi, atau kemudian kontur tertentu, kondisi tertentu itu menyebabkan campak mudah menyebar pada titik tersebut, Pak? Ya, jadi ada dua hal utama terkait dengan penularan. Yang pertama adalah rendahnya cakupan imunisasi di daerah tersebut. Cakupan imunisasi itu bukan cuma satu kali pemberian imunisasi, yakni pada umur 9 bulan, tetapi juga dilanjutkan dengan imunisasi kedua 18 bulan. Dan kita ada program untuk imunisasi anak sekolah untuk booster penguatan di kelas 1 SD. Ya, jika ada daerah-daerah dengan capaian imunisasi yang tidak terlalu bagus, itu bisa menimbulkan gap imunitas dan merupakan potensi untuk penularan terjadinya campak atau tingginya kasus campak. Yang kedua adalah mobilitas, ya. Jadi mobilitas ini tentunya untuk penyakit menular, khususnya campak, ini perlu ada pembatasan kontak dengan orang sehat. Ya, dan itu pada saat-saat masuk sekolah, ya, kemudian juga libur panjang seperti Lebaran, Tahun Baru, itu kewaspadaan kita tingkatkan, ya, sehingga penularan tersebut tidak terjadi, ya, lebih besar atau lebih tinggi. Oke, Pak Andi, saya dalami lagi. Jadi kalau saya tidak salah mengutip, Pak Menkes mengatakan sebarannya lebih cepat daripada COVID-19 dulu. Ini adalah karena memang campaknya yang sangat mudah menyebar, atau kemudian cakupan imunisasi yang Anda sebutkan tadi itu menjadi faktor utama begitu, Pak Andi?
Ya, jadi untuk penularan atau laju penularan kita mengenal istilah reproductive number atau R0. Oke. Ya, jika dibandingkan dengan COVID-19, jadi campak ini R0-nya ini ada pada 12 sampai 18. Artinya orang sakit campak itu mampu menularkan atau kemungkinan menularkan kepada 12 sampai 18 orang dibandingkan COVID yang 4 sampai 5 R0-nya. Jadi lebih besar sebenarnya campak. Campak ini sebenarnya adalah penyakit dengan self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Namun kewaspadaan itu perlu ditingkatkan ketika seorang penderita campak itu memiliki komplikasi seperti gizi buruk atau penyakit lainnya seperti pneumonia atau radang paru. Jadi terkait dengan hal tersebut ya harusnya memang imunitas bagus, kemudian juga penularan itu kita putuskan ya, sehingga faktor-faktor tersebut merupakan upaya kita untuk memutus penularan daripada penyakit campak. Oke, baik. Pak Andi, kalau kemudian Pak Menkes mengatakan anti vaksin, gerakan anti vaksin itu menjadi salah satu penghambat, apa upaya dari Kemenkes untuk bisa lebih merayu lagi masyarakat, mengedukasi lagi masyarakat bahwa sangat penting untuk bisa vaksin campak ini, Pak? Ya, komunikasi, informasi, edukasi yang benar ya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya imunisasi itu diperlukan. Jadi anti hoax ya, dan juga untuk disinformasi, menghilangkan disinformasi itu sangat penting dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak ya. Dan seperti contohnya begini Mas ya. Pada kelompok tertentu ini terkait dengan hoax ya bahwa ada kelompok tertentu yang tidak mau melakukan imunisasi karena berpikir bahwa cukup nanti kalau misalkan sakit diobati saja, tidak perlu diimunisasi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dihilangkan atau ditiadakan dengan komunikasi, informasi, edukasi yang betul, yang benar dengan melibatkan banyak pihak. Oke, Pak Andi, terakhir kalau begitu, apa yang paling mudah kami sebagai orang tua untuk mengenali gejala campak jika kami kemudian membandingkan dengan flu atau kemudian hanya ruam-ruam yang tidak masuk dalam kategori tersebut, Pak? Ya, jadi pertama memang orang tua harus selalu mengecek kepada kondisi kesehatan anak-anak kita. Ya, kalau campak ini kan sebenarnya penyakitnya gejala awalnya itu adalah demam, kemudian diikuti dengan ruam makulopopuler. Ruam makulopopuler ini memang agak spesifik. Tidak bisa kita bilang peteki seperti demam berdarah itu merah dan sebagainya, ada batuk, ada pilek. Jadi memang harusnya jika ada tanda-tanda begitu segera periksakan ke Fasiankes, ya puskesmas atau rumah sakit untuk betul-betul dapat diketahui apakah anak kita itu menderita campak atau bukan. Seperti demikian. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dari Anda, Pak Andi Saguni, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes telah bergabung sama kami. Selamat sore. Sehat selalu, Pak Andi. Selamat sore. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.